Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri lagi, walaupun tadi Pak Heri sudah memperkenalkan saya. Jadi nama saya Humaidi. Saya sekarang sebagai dosen di salah satu universitas negeri di Kalimantan Timur, tepatnya di Samarinda, Universitas Mula Warman. Oke. Eh, Pada malam hari ini saya dipercaya oleh Pak Heri untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi topik diskusi kita pada malam hari ini terkait keperawatan medikal bedah. Jadi saya sebutnya saja diskusi saja karena saya tahu di sini Bapak Ibu semuanya perawat-perawat yang sudah berpengalaman di rumah sakit dan sekarang eh, sudah menyelesaikan pendidikan profesi nurse-nya, tinggal menunggu ujian UKOM-nya. Jadi pada malam hari ini kita lebih ke diskusi saja. Jika nanti dalam penyampaian saya, materi yang saya sampaikan mungkin ada yang keliru atau tidak sesuai dengan di lapangan, mungkin nanti kita bisa diskusikan bersama. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi 90 menit ke depannya nanti saya akan eh, menyampaikan materi terlebih dahulu, kemudian kita akan selingi dengan mengerjakan beberapa soal, kemudian nanti kita akan mengerjakan soal dan saya harap Bapak Ibu bisa menuliskan jawabannya mungkin di kolom chatnya atau di chat roomnya supaya kita bisa nanti bisa tahu jawaban yang dari Bapak Ibu itu berapa yang sudah benar, berapa yang masih keliru. Oke, Bapak Ibu saya izin share screen dulu. Ya kan kemarin keluh kan sama aku. Sakit-sakit kepalanya. Aku bilang, dokter aja biar cek lab. Aku bilang. Cek kok tuh ternyata HB-nya tinggi kayak. Oke, Bapak Ibu semuanya, mungkin kita mulai saja mentoring ujian kompetensi kita pada malam hari ini. Untuk yang pertama, saya mungkin akan sedikit menjelaskan terkait ujian kompetensi khususnya di keperawatan medikal bedah. Nah, untuk ujian kompetensi profesi nurse itu kita tidak bisa terlepas dari yang namanya proses keperawatan. Jadi, soalnya akan berkaitan dengan proses keperawatan, baik itu pengkajian keperawatan, diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan maupun implementasi serta evaluasi keperawatan. Jadi, kalau Bapak Ibu sudah bisa paham terkait apa kajian keperawatan, diagnosa, intervensi sampai evaluasi, insya Allah nanti Bapak Ibu akan mudah mengerjakan soal ujian kompetensi nurse. Oke, untuk yang pertama mungkin saya akan menjelaskan sedikit dulu sebelum kita masuk ke soal latihan terkait soal ujian kompetensi keperawatan medikal bedah untuk pengkajian keperawatan. Jadi untuk pengkajian keperawatan itu nanti untuk soal UKOM itu biasanya akan memasukkan kasus atau soal terkait pemeriksaan fisik, kemudian ada juga pemeriksaan khusus, kemudian ada observasi dari suatu tindakan, kemudian ada juga pemeriksaan penunjang. Jadi untuk pengkajian keperawatan ini mencakup beberapa hal dari pemeriksaan fisik, baik itu mungkin nanti pemeriksaan fisik head to toe maupun per sistem, kemudian pemeriksaan khusus, observasi maupun pemeriksaan penunjang. Oke, mungkin ini sedikit merefresh Bapak Ibu terkait pengkajian fisik. Jadi pengkajian fisik yang biasa kita lakukan itu ada yang head to toe, ada yang per system. Jadi kalau head to toe itu
dari mulai rambut sampai ujung kaki. Sedangkan per sistem itu sesuai dengan sistem yang kita ingin dilakukan pemeriksaan fisik. Sistem kardiovaskular, sistem respirasi, digestif, dan sebagainya. Oke, apa yang harus Bapak Ibu kuasai dalam mengerjakan soal pengkajian? Nah, khususnya di pengkajian fisik. Yang pertama, Bapak Ibu harus mampu mengidentifikasi tanda-tanda normal dari suatu pengkajian fisik. Respirasi yang normal itu seperti apa? Keadaan kardiovaskuler normal itu seperti apa? Jadi Bapak Ibu harus bisa memahami tanda normal dari hasil pengkajian fisik. Kemudian juga harus mampu mengidentifikasi tanda abnormal. Nah, ini juga yang paling penting. Jadi yang tanda abnormal ini paling sering dimunculkan dalam soal ujian kompetensi keperawatan medikal bedah untuk pengkajian. Nah, untuk mengidentifikasi tanda abnormal, nah apa yang perlu dilakukan Bapak Ibu? Nah, kita lihat tandanya itu mengarah ke manifestasi klinis dari suatu penyakit. Jadi, munculnya tanda-tanda abnormal saat kita melakukan pengkajian fisik itu, nah hal itu merupakan tanda atau gejala yang mengarah ke arah suatu penyakit. Jadi, apa yang perlu kita harus pahami? Nah, salah satunya yang perlu kita pahami itu adalah patofisiologi. Misalkan, kenapa bisa terjadi nyeri dada pada pasien dengan gagal jantung misalkan. Atau mungkin kenapa bisa terjadi udem pada pasien dengan gagal jantung. Nah, itu kita harus tahu juga bagaimana proses terjadinya atau bagaimana patofisiologi dari munculnya gejala abnormal atau tanda abnormal dari pengkajian fisik yang dilakukan. Oke, untuk selanjutnya kita juga harus bisa mengidentifikasi pemeriksaan prioritas atau pemeriksaan tambahan. Jadi kita dituntut untuk memilih pemeriksaan yang urgensi untuk dilakukan. Nah, urgensi yang seperti apa? Urgensinya ini pemeriksaan yang dilakukan ini mendukung masalah dalam suatu kasus. Jadi ada beberapa kasus yang dimunculkan itu kemudian kita disuruh memilih kira-kira dari kasus yang muncul itu pemeriksaan apa lagi nih yang perlu dilakukan, pemeriksaan tambahan apa lagi yang perlu diidentifikasi lagi. Nah, itu Bapak Ibu juga harus paham. Misalkan saat melakukan pengkajian fisik pasiennya mengeluh nyeri. Nah, kalau mengkaji nyeri itu berarti harus mengkaji secara komprehensif, baik itu P-nya, Q-nya, RS, dan T-nya. Nanti ada beberapa soal itu menjabarkan suatu kasus terkait nyeri, tapi ada beberapa 5 pengkajian PQRST ini yang belum tergambar di kasus tersebut. Nah, makanya nanti pertanyaannya ada yang mengarahkan pemeriksaan tambahan apa lagi atau pemeriksaan apa lagi yang perlu dilakukan pada kasus tersebut. Nah, itu Bapak Ibu juga harus bisa menganalisanya. Oke, untuk selanjutnya ini ada pemeriksaan khusus. Walaupun pemeriksaan khusus ini sebenarnya masuk juga dalam pengkajian fisik kalau untuk kasus-kasus tertentu. Nah, yang pertama ini kadang sering masuk nih perhitungan luas luka bakar, kemudian derajat luka, baik itu luka kronis, terutama luka-luka kronis seperti luka DM, kemudian pemeriksaan GCS dan tingkat kesadaran, kemudian pemeriksaan saraf kranial, yang 12 pasang saraf kranial itu, dan pengkajian nyeri. Nah, ini beberapa yang paling sering bisa dikatakan paling sering masuk ke dalam ujian kompetensi nurse. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang ini tergantung dari kasus yang dimunculkan dalam soal hukum tersebut. Nah, nanti Bapak Ibu diminta diuraikan kasusnya, kemudian diminta kira-kira dari kasus yang muncul ini pemeriksaan penunjang apa nih yang perlu dilakukan. Nah, mungkin bisa diminta pemeriksaan darah lengkap, mungkin analisa gas darah, spirometri, EKG, dan sebagainya. Intinya tergantung dari kasus yang dimunculkan dalam soal hukum tersebut. Kita dituntut untuk menganalisa
kalau pasien dengan gejala A, B, C, dan D, kira-kira apa nih pemeriksaan penunjangnya? Nah, itu Bapak Ibu harus paham. Paham indikasi dan paham juga bagaimana menginterpretasikan hasil dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang maupun pemeriksaan khusus. Kemudian terkait observasi. Nah, di sini juga di pengkajian keperawatan itu Bapak Ibu juga dituntut untuk memahami tindakan-tindakan monitoring dan tindakan-tindakan observasi. Biasanya untuk tindakan observasi atau monitoring ini biasanya dilakukan untuk tindakan tertentu. Misalkan setelah melakukan tindakan pemberian obat A. Nah, apa yang perlu kita monitoring, apa yang perlu kita observasi selama pemberian obat tersebut, seperti itu. Jadi nanti ada beberapa kasus yang akan saya tampilkan. Jadi mohon Bapak Ibu untuk aktif menjawab. Silakan nanti tulis jawaban Bapak Ibu di kolom chat. Kalau bisa ada alasannya itu lebih bagus lagi. Kenapa memilih jawaban tersebut? Oke, Bapak Ibu, mungkin kita langsung masuk ke latihan soalnya. Nah, nanti ada sekitar 3-4 soal terkait pengkajian keperawatan. Oke, silakan Bapak Ibu, kita 1 soal 1 menit. Silakan dicoba dijawab. Kemudian nanti mohon ditulis jawabannya di chat room atau di kolom chat. Silakan Bapak Ibu, waktunya masih 30 detik lagi. Oke, baru 2 yang menjawab. Oke, mau ditunggu Bapak Ibu yang lainnya. Oke, Bapak Ibu, waktunya sudah habis untuk menjawab, jadi kita langsung bahas saja. Tadi sudah ada 2 orang yang sudah menjawab, Ibu Mawada sama Ibu Elni. Oke, kita coba bahas untuk soal yang pertama terkait pengkajian keperawatan. Di sini pertanyaannya hasil pemeriksaan fisik dada di atas yang menunjukkan adanya kardiomegali, berarti adanya pembesaran jantung. Oke, di sini kasusnya seorang perempuan usia 57 tahun dirawat di rumah sakit dengan sesak napas sejak 3 hari sebelum masuk rumah sakit. Sesak napas disertai dengan keletihan, adanya pembengkakan pada bagian kaki. Pasien memiliki riwayat hipertensi sudah 20 tahun. Perawat melakukan pemeriksaan fisik pada bagian toraks pasien dan ditemukan suara perkusi pekat. Kemudian sisi kiri dada teraba adanya getaran atau trill. Kemudian PMI-nya dengan luas pulsasi 4 cm dan teraba menyentak atau tapping, kemudian teraba kuat dan stabil atau having. Oke, pertanyaannya tadi kardiomegali, apa sih hasil pemeriksaan fisik yang menunjukkan kalau pasien ini dicurigai adanya kardiomegali atau pembesaran jantung?
Nah, yang pertama adanya getaran atau trill, kemudian PMI luas pulsasinya 4 cm, kemudian ada tapping, kemudian ada having, dan kemudian ada suara perkusi pekak. Tadi ada 2 yang sudah menjawab dan jawabannya adalah B. Kita lihat jawabannya. Apakah benar B? Oke, betul. Jadi jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang B. Luas pulsasi pada PMI-nya adalah 4 cm. Jadi normalnya ketika kita meraba pulsasi pada jantung, tepatnya di ICS 5 mid clavicula bagian kiri, itu normalnya 1 sampai 2 cm. Nah, ketika ada pembesaran jantung, biasanya itu akan teraba lebih dari 2 cm. Bisa 4, 5, dan sebagainya. Nah, kemudian ada pilihan jawaban yang lain tadi, ada getaran, trill. Nah, biasanya saat kita melakukan palpasi pada bagian sisi kiri dada kita, kalau teraba adanya getaran, biasanya itu ada gangguan penutupan katup jantung atau pada anak-anak ada ASD. Kemudian ada PMI-nya teraba menyentak atau ada tapping, itu kemungkinan ada stenosis bagian katup mitral. Kemudian ada having, nah kemungkinan itu teraba kuat dan stabil, nah itu kemungkinan ada namanya stenosis aorta. Jadi kekakuan katup pada katup aorta. Kemudian suara pekak saat dilakukan perkusi. Nah itu kalau bagian jantung dilakukan perkusi biasanya memang bunyinya pekak, itu normal. Tapi kalau di bagian dada lain, mungkin dada kanan yang masih ya udah jauh dari jantung, ada bunyi pekak, nah kemungkinan itu ada massa. Bisa itu mungkin kanker, bisa mungkin itu massa yang tumbuh di daerah bagian dada. Oke, Bapak Ibu bisa pindah ke soal berikutnya. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu untuk soal yang pertama, Bapak Ibu. Cukup, Pak. Boleh soal selanjutnya. Terima Oke, kasih. siap, Bu. Kita pindah ke soal yang kedua ya, Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu, waktunya 1 menit dari sekarang. Oke, Bapak Ibu, waktunya sudah habis. Tadi saya lihat di chat room jawabannya sudah lumayan banyak yang menjawab dibandingkan soal yang pertama. Ini hampir semuanya menjawab B. Oke. Jadi pertanyaan di sini, apa pemeriksaan penunjang? Jadi ditanya pemeriksaan penunjang prioritas. Oke. Nah, pasiennya mengalami penurunan kesadaran, sesak napas berat, ada tanda-tanda sianosis, dan RR-nya 25 kali per menit. Nah, pemeriksaan penunjang apa yang harus dilakukan pada pasien dengan kasus di soal ini? Oke, jawabannya yang tepat adalah Oke, jawaban yang B, analisa gas darah. Jadi semua yang menjawab semuanya benar. Karena
Semua jawabannya adalah B yang sudah tulis di chatroom. Oke, analisa gas darah. Pasiennya tadi yang jawab penurunan kesadaran. Oke, penurunan kesadaran dengan sesak berat dan ada tanda-tanda hipoksia dan kemungkinan pasiennya sudah mengalami hipoksia. Nah, kalau pasiennya sudah mengalami hipoksia, apalagi sudah hipoksia sedang sampai berat, biasanya kita melakukan analisa gas darah untuk mengetahui bagaimana perfusi oksigen atau kandungan atau jumlah oksigen yang ada di dalam tubuh, baik itu oksigen maupun karbon dioksida. Kemudian bagaimana pH darah yang terjadi atau mengalami perubahan dalam tubuh si pasiennya. Oke, kemudian yang lainnya, analisa sputum ini mungkin biasanya dilakukan pada pasien TBC atau mungkin pada pasien dengan pneumonia. Kemudian spirometri, pasien asma, PPOK, dan emfisema. Sedangkan kalau pemeriksaan elektrolit biasanya pada kasus-kasus gangguan elektrolit. Nah, sedangkan darah periferal lengkap itu biasanya ya hampir semua pasien yang masuk dengan keadaan umum yang harus dirawat di rumah sakit dan butuh perawatan yang lama, biasanya juga akan dilakukan pemeriksaan darah lengkap. Ini biasanya hampir semua pasien lah bisa atau dilakukan pemeriksaan darah lengkap. Oke, Bapak Ibu, kita pindah lagi ke soal yang berikutnya. Oke, silakan Bapak Ibu 1 menit dari sekarang untuk menjawab soal nomor 3. Oke, Bapak Ibu, waktunya sudah habis, sudah lewat dari 1 menit. Oke, mari kita bahas sama-sama untuk soal yang nomor 3 ini. Tadi saya lihat chat room, sudah banyak juga yang menjawab, dan hampir semuanya itu menjawab yang D, delirium. Oke, kita bahas sama-sama. Apa tingkat kesadaran pasien di atas? Oke, pasiennya mengalami penurunan kesadaran. Nah, saat dilakukan tindakan perawatan, pasiennya tampak tidak kooperatif, lebih agresif, dan mudah tersinggung. Dilakukan penilaian GCS, nilai GCS-nya itu adalah 10. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, jawaban yang betul adalah jawaban yang D. Kondisi penurunan kesadaran yang disebut delirium. Oke, jadi delirium itu kondisi menurunnya tingkat kesadaran di mana pasiennya itu mengalami kekacauan motorik. Jadi mungkin pasiennya lebih agresif, kemudian tidak mampu kooperatif, jadi saat mungkin pemasangan tindakan-tindakan tertentu, saat pasang infus dicabut, kateternya dicabut, kemudian banyak menggerakkan bagian-bagian ekstremitasnya. Intinya kadang pasien ngamuk juga. Nah, itu bagian dari penurunan tingkat kesadaran yang disebut dengan delirium. Biasanya kalau delirium ini, kalau kita melakukan pemeriksaan GCS, nilainya itu 10 sampai 11. Ini kebalik nih tulisannya. Oke, mungkin kita bahas satu-satu juga terkait tingkat kesadaran yang lain.
ini ada semikoma, atau mungkin kita mulai dari compos mentis dulu. Compos mentis ini kesadaran penuh. Jadi orientasinya bagus, kemudian pasiennya ketika ditanya ada feedbacknya. Intinya compos mentis ini kesadaran penuh. Kemudian ada somnolen. Nah, somnolen ini kondisi seseorang yang mengantuk. Jadi pasiennya itu tampak mengantuk, namun masih dapat disadarkan bila dirangsang. Nah, itu mungkin rangsangan nyeri maupun rangsangan suara. Tapi bila rangsangan berhenti akan tertidur kembali. Dan biasanya nilai GCS-nya itu 7 sampai 9. Kemudian ada apatis, yang nomor E, apatis. Nah, untuk apatis ini kondisi pasiennya itu tampak acuh tak acuh terhadap lingkungannya. Jadi pasiennya itu, punten Pak, selnya bisa besar. Selnya bisa dibesarkan. Oh, kekecilan ya Bu layarnya. Di sini sih udah layar full Bu. Kepotong, Pak. Oh, kepotong ya, bentar Bu. Bentar. Berarti saya nggak perlu ini kali ya. Maaf. Kalau ini kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Oh, lebih jelas yang ini apa yang tadi Bapak Ibu? Sebenarnya sama sih, Pak. Cuman mungkin tadi Bu Bu siapa tadi ya? Kayaknya coba di tampilan view di ininya deh, di zoom-nya dibenerin. Pak, izin Pak, lebih jelas yang tadi Pak. Oh iya. Oh, mungkin Bu Ira kali ya pengaturan layarnya Bu. Maaf Bu. Mungkin dicek lagi. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, untuk yang apatis itu biasanya kalau kita lakukan pemeriksaan nilai GCS itu nilainya 12 sampai 13. Kemudian yang terakhir ada semikoma. Nah, kalau semikoma itu tidak bisa memberikan respon pada rangsangan verbal. Jadi, ketika kita ada rangsangan verbal ke pasiennya itu tidak ada respon. Nah, kalau diperiksa masih ada terlihat refleks kornea maupun refleks cahaya pada pupilnya. Dan biasanya nilai GCS-nya itu sudah nilai 4. Nah, bedanya sama koma, kalau koma itu biasanya refleks pupilnya itu sudah sangat melambat, bahkan tidak ada lagi refleks pupilnya. Itu kado pada pasien koma, dan biasanya nilai GCS-nya itu sudah nilai 3, nilai paling rendah. Itu kalau bedanya semikoma sama yang koma. Oke, Bapak Ibu, kita pindah ke soal yang terakhir untuk pengkajian keperawatan. Silakan Bapak Ibu, waktunya 1 menit untuk menjawab. Oke, Pak Rustom menjawab C, sensoris. Oke, Bapak Ibu yang lain.
Oke, Bapak Ibu yang lain, waktunya sudah habis. Oke, kita coba bahas walaupun cuma satu yang menjawab, kita coba bahas satu-satu. Pertanyaannya apa gangguan komunikasi pada kasus tersebut? Ini pasiennya stroke. Nah, kalau pada pasien stroke ada gejala kalau pasien itu mengalami afasia atau ketidakmampuan dalam hal berkomunikasi atau tepatnya berbicara. Oke, di sini dalam kasus kita lihat pernyataan yang paling bawah dapat mengikuti perintah yang diberikan. Berarti pasiennya itu mampu mendengar, mendengar suara, mendengar suara dari perawatnya karena dia mampu mengikuti perintah yang diberikan oleh perawatnya. Tapi hanya merespon dengan bahasa nonverbal. Berarti dia tidak bisa mengucapkan kata atau kalimat. Nah, itu kata kuncinya. Mampu mendengar atau mampu memahami apa yang disampaikan orang lain. Nah, tapi tidak mampu mengucapkan. Nah, itu kira-kira masuk kategori afasia apa? Oke, kita lihat di slide berikutnya. Oke, di sini ada jawabannya yang tepat itu adalah afasia ekspresif atau bisa kita sebut biasanya afasia motorik. Kalau saya zaman waktu saya kuliah itu sering disebut afasia motorik. Itu karena ada kerusakan pada bagian otak bagian brokanya. Nah, jadi bagian broka itu bagian otak yang mempersarafi bagian motorik seseorang atau manusia saat mau melakukan bicara. Jadi si broka ini yang memerintah mulut untuk mengucapkan kata-kata atau berbicara. Nah, itu makanya disebut afasia motorik atau afasia ekspresif. Nah, kita coba bahas yang lain. Kalau afasia global, global ini dia gabungan. Jadi sebenarnya global sama gabungan yang A sama yang E ini sama. Jadi gabungan ini dia gabungan antara reseptif dan gabungan dari ekspresif dan reseptif. Jadi dia tidak mampu menangkap apa yang kita ucapkan dan dia juga tidak mampu untuk mengucapkan apa yang ingin dia sampaikan. Itu afasia global namanya. Sedangkan afasia sensoris ini, jadi sensoris sama reseptif itu sama. Sensoris sama reseptif. Jadi reseptif itu atau sensoris itu dia tidak mampu menangkap apa yang dibicarakan atau diperintahkan oleh orang lain. Jadi kalau kita ngomong pada pasien yang mengalami afasia reseptif atau sensoris, dia tidak mampu memahami apa yang kita sampaikan. Tapi dia mampu mengucapkan kata-kata, tapi tidak paham apa yang disampaikan oleh orang lain. Itu namanya afasia sensoris atau reseptif, atau biasanya ini kita sebut juga afasia wernicke. Itu karena ada kerusakan bagian otak di bagian wernicke-nya yang mempersarafi bagian sensoris pada pasien, pada manusia ketika berbicara. Jadi kita bisa menangkap apa yang disampaikan orang lain itu karena ada kerja dari si wernicke ini. Ketika wernicke-nya bermasalah atau mengalami kerusakan, makanya akan terjadi yang namanya afasia sensoris. Oke, Bapak Ibu, soal untuk pengkajian keperawatan sudah selesai. Anda mungkin mau ditanyakan dulu untuk pengkajian keperawatan sebelum saya pindah ke diagnosa keperawatan. Oke, saya rasa udah cukup ya Bapak Ibu di pengkajian keperawatannya. Kita lanjut ke diagnosa keperawatan. Ini ada beberapa tips dan trik dalam menjawab soal diagnosa keperawatan. Oke, yang pertama, pilih diagnosa atau masalah keperawatan yang paling mengancam jiwa. Dengan catatan data objektif pendukungnya harus memenuhi. Jadi, kemungkinan ada pilihan jawaban di situ diagnosa atau masalah keperawatan yang paling mengancam jiwa. Tapi kita lihat lagi, datanya mendukung nggak di uraian kasusnya. Jangan sampai ada penurunan curah jantung.
tapi tidak ada data yang mendukung di kasusnya. Tidak ada data objektif mayornya lah istilahnya dalam diagnosa keperawatan yang mendukung dari diagnosa yang muncul. Jadi ketika kita dihadapkan dengan soal diagnosa keperawatan, yang pertama yang kita lihat itu yang paling mengancam jiwa. Tapi kita lihat dulu, ada nggak data pendukungnya di uraian kasusnya. Kemudian cara melihat mana yang paling mengancam jiwa. Biasanya kita pakai sistem penanganannya yang di gawat darurat. Biasanya masalah airway dulu, kemudian breathing, sirkulasi. Biasanya ketiga masalah ini kita prioritaskan terlebih dahulu, kita angkat sebagai diagnosa keperawatan. Kemudian, ini double nih. Kemudian kita juga mencari, ketika kita menemukan kasus, tapi kita agak susah nih menentukan mana yang paling mengancam jiwa. Jadi tingkatan mengancam jiwanya itu hampir sama. Jadi yang perlu kita lakukan itu mencari core problem dari masalah yang lain. Kadang ada masalah keperawatan itu yang bisa memunculkan masalah yang lain. Misalkan pasiennya nyeri, kan bisa mengakibatkan pasiennya mengalami gangguan tidur, atau nyeri pasiennya malas melakukan aktivitas dan sebagainya. Itu kan core problem masalahnya itu kan berarti di nyerinya. Makanya pasien bisa mengalami gangguan tidur. Nah, jadi seperti itu. Ketika kita mendapatkan soal diagnosa keperawatan nanti, Bapak Ibu, intinya pilih kita mampu memahami mana yang paling mengancam jiwa dan juga mampu memahami data apa yang perlu muncul di dalam kasusnya yang bisa mendukung suatu diagnosa. Jadi harus paham juga nih, kalau pasien dengan penurunan curah jantung, apa sih data objektifnya yang harus muncul? Seperti itu Bapak Ibu. Jadi harus paham juga data-data pendukung dari suatu diagnosa keperawatan. Oke, ini mungkin saya sedikit menjelaskan terkait diagnosa yang mungkin paling sering masuk di dalam ujian kompetensi. Sekalian di sini saya juga menjelaskan apa sih perbedaan, karena dari beberapa diagnosa keperawatan itu ada yang hampir sama tanda dan gejalanya. Tapi kadang kita keliru juga. Kadang pasiennya sebenarnya harusnya bersihan jalan napas, ada yang ambil pola napas, atau ada yang sebenarnya pola napas tapi malah milih bersihan jalan napas. Jadi sedikit saya jelaskan di sini. Kalau untuk bersihan, ini yang respirasi Bapak Ibu, masalah respirasi. Kalau untuk bersihan jalan napas, kata kuncinya pasien tidak mampu batuk atau pasiennya batuk tapi tidak efektif. Kemudian ada data sputum berlebihan atau banyak. Kemudian didukung oleh adanya suara napas tambahan, baik itu wheezing maupun rongki kering maupun rongki basal. Nah, itu untuk bersihan jalan napas. Nah, sebelahnya ada pola napas tidak efektif. Nah, kalau saat Bapak Ibu melakukan membaca soal, tidak ada tanda-tanda pasien itu tidak mampu batuk, kemudian tidak ada sputum yang berlebihan, tapi ditemukan adanya takipnu atau mungkin kebalikannya bradipnu, ada penapasan kusmaul, hiperventilasi, bahkan ada penggunaan otot bantu napas di dalam uraian kasus. Nah, itu pilihan jawabannya yang tepat itu adalah yang pola napas. Nah, ini juga nih yang kadang teman-teman atau mungkin Bapak Ibu saat mengerjakan soal UKOM terkait gangguan pertukaran gas. Pasiennya sesak berat, tapi di dalam kasusnya tidak dicantumkan nilai analisa gas darahnya. Intinya Bapak Ibu, kalau memilih gangguan pertukaran gas, wajib adanya nilai hasil analisa gas darahnya. Oke, jadi Bapak Ibu wajib untuk mengangkat diagnosa gangguan pertukaran gas, wajib ada hasil analisa gas darahnya. Dan hasil analisa gas darahnya itu nilainya abnormal.
PCO-nya bisa meningkat atau menurun di bawah normal, PO2-nya menurun, pH-nya juga meningkat atau menurun, disertai dengan mungkin masalah pernapasan yang lainnya. Tapi misalkan di dalam kasusnya cuma dikatakan ada tanda sianosis, takikardi, dyspnea, dan sebagainya, tapi tidak dicantumkan nilai AGD-nya, kita belum bisa menentukan itu gangguan pertukaran gas. Intinya wajib ada hasil analisa gas darahnya. Kemudian gangguan ventilasi spontan. Nah, apa bedanya dengan yang lain? Kalau gangguan ventilasi spontan biasanya itu datanya gangguan pertukaran gas ini sudah ada nih gangguan analisa gas darahnya. Sudah ada gangguan plus ada penurunan volume tidal pada paru-paru. Nah, biasanya gangguan ventilasi spontan ini bisa kita kaji pada pasien-pasien yang sudah terpasang ventilator. Nah, bisa juga disertai dengan saturasi oksigen yang menurun. Nah, itu yang bagian respirasi, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya bagian sirkulasi. Nah, ini sirkulasi juga nih. Kadang keliru juga, tapi agak gampang lah membedakan antara perfusi perifer tidak efektif, penurunan curah jantung, dan gangguan sirkulasi spontan. Kalau perfusi perifer tidak efektif, biasanya itu yang kita cek itu CRT-nya, capillary refill time-nya, apakah lebih dari 3 detik atau tidak. Kemudian nadi perifer menurun atau teraba atau tidak teraba. Kemudian disertai dengan warna kulit pucat dengan akral yang teraba dingin. Nah, itu perfusi jaringan perifer. Jadi, ketika menemukan CRT, pasiennya pucat, teraba akral dingin, nadi perifernya tidak teraba atau menurun atau lemah, nah itu kita fokuskan ke arah diagnosa perfusi perifer tidak efektif. Nah, bagaimana dengan penurunan curah jantung? Kalau penurunan curah jantung itu sebenarnya banyak datanya, tergantung dari masalahnya yang mana. Kalau masalah perubahan irama jantung bisa berarti takikardi atau adanya aritmia saat pemeriksaan EKG. Kalau dia masalah di prelude-nya, nah biasanya pasiennya itu udem, kemudian ada distensi vena jugularis. Kalau ada masalah afterload-nya, biasanya hipotensi pasiennya atau tekanan darahnya menurun, kemudian nadi perifernya teraba lemah, bahkan CRT-nya lebih dari 3 detik. Kemudian disertai dengan oliguria dan ada tanda-tanda sianosis. Kemudian kalau masalah kontralilitas, nah data penting ketika ada masalah kontralilitas itu adalah ejection fraction-nya menurun. Biasanya itu di bawah 50%. Itu EF-nya menurun, ejection fraction-nya. Kemudian biasa ada bunyi jantung tambahan, ada S3 maupun S4. Nah, itu kalau ada masalah kontraktilitas. Kemudian gangguan sirkulasi spontan. Ini biasanya masalah sirkulasinya udah sangat lumayan ekstrim nih. Nadinya udah di bawah 50 atau nadinya terlalu tinggi. Biasanya di atas 150 atau sistolnya di bawah 60 atau di atas 200 dengan frekuensi napas di bawah 6 kali per menit atau di atas 30 kali per menit. Nah, itu gangguan sirkulasi spontan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mendapatkan kasus nadi 40 kali per menit dengan tekanan darah cuma 50 mmHg dengan frekuensi napas yang sangat rendah, nah kemungkinan itu kita bisa mengangkat gangguan sirkulasi spontan. Ini masalah-masalah yang mungkin tingkat keparahannya lebih tinggi dibandingkan masalah yang perfusi atau penurunan curah jantung. Oke, untuk selanjutnya nutrisi dan cairan. Oke, mungkin sedikit saya lebih ke yang divisi nutrisi ya Bapak Ibu, karena dulu saya juga waktu kuliah sangat biasanya lumayan keliru juga nih divisi nutrisi, pasiennya cuma mual muntah, tidak nafsu makan, sudah mengangkat defisit nutrisi. Nah,
Kalau berdasarkan standar diagnosa keperawatan Indonesia, yang panduan kita bisa mengangkat diagnosa defisit nutrisi itu kalau pasiennya itu mengalami penurunan berat badan 10% minimal 10% di bawah rentang ideal. Misalkan berat badan idealnya pasien ini harusnya 70 nih, tapi saat kita melakukan penimbangan berat badan, ternyata berat badannya cuma 50. Nah, itu bisa kita katakan berat badannya mengalami defisit nutrisi, didukung oleh nilai lab yang abnormal, misalkan albumin dan hemoglobinnya. Kalau pasiennya cuma mual muntah, anoreksia, kemudian intake makanannya sangat kurang, itu belum bisa kita katakan sebagai defisit nutrisi, tapi kita bisa mengangkat diagnosa resiko defisit nutrisi. Jadi, kata kunci dari defisit nutrisi, kurangnya berat badan lebih dari 10% di bawah rentang normal. Oke, jadi Bapak Ibu juga mungkin nanti harus tahu cara menghitung berat badan ideal. Misalkan dalam kasus nanti cuma ditampilkan berat badannya berapa, tinggi badannya berapa. Nah, kita kan berarti harus hitung nih, ini udah lebih dari 10% nggak itu berat badannya? Seperti itu. Oke, kemudian untuk diare mungkin Bapak Ibu sudah paham lah. Diare itu seperti apa, hipervolemia, itu biasanya ada udem, berat badannya meningkat drastis, biasanya juga disertai dengan JVP-nya meningkat, sedangkan hypovolemia, nadinya teraba lemah, bahkan menghilang, kemudian hipotensi, oliguria atau penurunan volume urin, terguk kulit jelek, kemudian membran mukosa juga kering. Itu kalau hipovolemia. Kalau ketidakstabilan gula darah ada dua, ada hipoglikemi, ada hiperglikemi. Intinya kalau untuk hiperglikemi dan hipoglikemi, boleh kita mengangkat diagnosanya kalau ada hasil pemeriksaan kadar gula darahnya, baik kadar gula darah dalam darah maupun kadar gula darah dalam urin. Oke, Bapak Ibu, untuk refresh terkait diagnosa keperawatan sudah selesai. Kita berlanjut ke latihan soal diagnosa keperawatan. Oke, Bapak Ibu, silakan. Silakan Bapak Ibu dijawab soalnya 1 menit dari sekarang. Silakan Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, waktunya sudah habis. Kita lanjut ke pembahasan untuk soal yang pertama di diagnosa keperawatan. Oke, jadi pertanyaannya masalah keperawatan yang muncul pada kasus. Intinya mungkin di sini ada kata yang kurang, mungkin apa masalah keperawatan utama pada kasus. Karena di sini kan semua masalah keperawatan. Jadi mungkin nanti bahasanya apa masalah keperawatan utama pada kasus tersebut. Oke, di sini kita lihat. Ada beberapa data yang muncul. Yang pertama, skala nyeri 7, wajah menyeringai atau mungkin tampak nyeri, kemudian tampak gelisah, lemas, takut bergerak, kemudian tampak ngantuk, kemudian ada keluhan mual muntah dan nafsu makan menurun. Oke.
Jadi pilihan jawabannya ada nyeri akut, hambatan mobilitas fisik, defisi nutrisi, intoleransi aktivitas, dan gangguan pola tidur. Oke, mari kita lihat Bapak Ibu kira-kira mana pilihan jawaban yang tepat untuk kasus yang pertama ini. Oke, nah ini nyeri akut. Jadi jawaban yang tepat sesuai dengan jawaban Bapak Ibu juga yang paling banyak di chatroom adalah nyeri akut. Jadi nyeri akut adalah pilihan jawaban tepat untuk kasus yang pertama di diagnosa keperawatan. Oke, sedikit saya jelaskan juga terkait yang biasa juga ini kadang keliru. Biasanya mahasiswa saya itu kalau bikin diagnosa keperawatan kadang masih susah membedakan hambatan mobilitas fisik dan intoleransi aktivitas. Oke, kalau untuk hambatan mobilitas fisik itu Bapak Ibu tandanya itu ditandai dengan kekuatan otot menurun. Jadi kita memeriksa kekuatan ototnya, apakah nilainya 5, nilainya 4, 3, 2, 1, atau nilainya 0. Nah, kalau terjadi penurunan kekuatan otot, nah itu masuk ke dalam hambatan mobilitas fisik. Kemudian ROM-nya menurun, jadi rentang geraknya baik fleksi, ekstensi, rotasi, dan sebagainya itu mengalami penurunan atau mengalami kekakuan. Nah, itu masuk ke dalam hambatan mobilitas fisik. Atau dengan ini OMA-OM ini data objektif mayor, maksudnya objektif mayor dan data objektif minor. Nah, kalau objektif minornya ini biasanya ada sendi kaku, fisik lemah, gerakan terbatas. Nah, ini nih yang biasa fisik lemah nih yang biasa mahasiswa itu kadang keliru ambil intoleransi aktivitas. Nah, kita lihat Bapak Ibu apa bedanya dengan intoleransi aktivitas. Nah, kalau intoleransi aktivitas untuk objektif mayornya itu biasanya dia ada keluhan lelah, tapi disertai dengan peningkatan frekuensi nadi. Biasanya nadinya meningkat di atas 20% saat melakukan istirahat. Jadi ada peningkatan frekuensi nadi atau denyut jantung ketika saat istirahat, apalagi saat melakukan aktivitas. Nah, kalau saat melakukan aktivitas biasanya itu pasiennya mengalami sesak. Ada sesak saat istirahat maupun saat melakukan aktivitas. Nah, biasanya ini pasien-pasien yang mengalami masalah pernapasan yang berat atau biasanya pasien yang mengalami masalah gagal jantung, biasanya ini terjadi nih intoleransi aktivitas. Jadi, kalau Bapak Ibu menemukan kasus pasiennya stroke, tidak mampu menggerak karena adanya kelemahan otot, itu bukan intoleransi aktivitas, tapi itu masuk ke hambatan mobilitas fisik. Tapi kalau ada kasusnya pasien mengalami kelemahan saat berjalan tiba-tiba pusing, tiba-tiba jantungnya berdebar, tekanan nadinya meningkat. Nah, itu kita masuk ke dalam intoleransi aktivitas. Oke, ini mungkin sedikit gambaran membedakan antara hambatan mobilitas fisik dengan intoleransi aktivitas. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, silakan Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu,
waktunya sudah habis untuk menjawab. Oke, tadi saya lihat hampir semuanya, bukan hampir sih, 100% menjawab A. Bahkan ada yang nulis jawaban dengan alasan urin output kurang dari 2 cc kilogram berat badan per jamnya. Oke, Bapak Ibu, kita bahas sama-sama. Nah, pertanyaan yang sama ada terkait apa masalah keperawatan utama. Oke, di sini banyak data-data yang muncul. Jadi, dalam soal diagnosa keperawatan itu biasanya banyak data-data yang muncul. Sengaja ditampilkan karena untuk mengecoh Bapak Ibu saat mengerjakan soal ujian kompetensi. Jadi kami juga kalau saat pelatihan bikin soal UKOM itu nggak boleh tuh bikin soal yang mengarah ke satu jawaban diagnosa keperawatan. Jadi harus banyak muncul data-datanya. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu bisa menganalisa mana prioritas diagnosa yang harus diangkat dalam soal diagnosa keperawatan. Oke, untuk soal di sini kita lihat pasiennya HIV/AIDS, mengeluh diare, kemudian tampak lemas. Nah, tampak lemas ini biasanya kita terkecoh nih, oh mungkin interaksi aktivitas nih. Kemudian ada pucat, bibir kering, mual, kadang muntah, urin output kurang dari 2 cc kilogram berat badan. Kemudian tensinya lumayan nih, lumayan rendah. Kemudian nadi 113 kali per menit. Nah, kepastiannya takikardi nih. Nah, jadi pilihan jawaban yang tepat itu hipovolemia. Mungkin saya tidak akan menjelaskan panjang lebar untuk pilihan jawaban yang di sini karena tadi sudah dijelaskan gimana itu defisi nutrisi, intoleransi aktivitas, bahkan perfusi jaringan tidak efektif juga saya sudah jelaskan di slide sebelumnya. Bapak Ibu mohon saya stop screen sebentar ya Bapak Ibu, ada masalah dulu sama laptopnya bentar. Mohon ditunggu sebentar ya Bapak Ibu. Laptop saya ada gangguan sebentar.
Oke, maaf Bapak Ibu, ada kendala teknis. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu untuk soal yang berikutnya. Oke, silakan Bapak Ibu untuk soal berikutnya, waktunya 1 menit dari sekarang. Oke, Bapak Ibu, waktunya sudah habis. Saya sudah melihat yang di chat room, sudah banyak juga yang menjawab dan semuanya juga menjawab B. Oke, di sini pertanyaannya masalah keperawatan utama, masih pertanyaan yang sama. Oke, kata kuncinya adalah hasil pemeriksaan diagnostiknya 298. Oke, kemudian yang lain ada nih keluhan sering haus, sering lapar, pusing, mual, muntah. Nah, yang itu kenapa bisa muncul gejala tersebut? Nah, kita coba bahas di slide berikutnya. Oke, jadi pilihan jawaban tepat itu udah benar ya Bapak Ibu, ketidakstabilan kadar glukosa darah atau mungkin ini kelupaan nih, hiperglikemia. Oke, kemudian ada masalah-masalah yang lain muncul. Seperti tadi ada resiko hipovolemia, kerusakan integritas kulit, interaktivitas, dan defisit nutrisi. Nah ini yang saya bilang tadi, kita mencari core problem atau akar masalah dari masalah yang lain. Nah itu bisa juga kita jadikan sebagai prioritas mengangkat diagnosa keperawatan. Nah di sini diagnosa keperawatan kita angkat itu adalah hiperglikemi atau ketidakstabilan kadar gula darah. Nah, hiperglikemi ini kenapa bisa muncul pasiennya sering haus, kencingnya banyak, kemudian sering minum dan sebagainya, bahkan ada tanda-tanda dehidrasi itu karena hiperglikemia. Jadi, kalau dalam keadaan gula darah meningkat atau hiperglikemia itu bisa memuncul terjadinya sering haus, sering lapar, nah sering kencing dan sebagainya. Nah, makanya akan beresiko mengalami hipervolemia pasiennya. Kemudian kerusakan integritas kulit. Nah, pasien-pasien yang mengalami peningkatan gula darah, apalagi pasiennya sudah diabetes dalam waktu yang lama, itu kemungkinan akan beresiko mengalami kerusakan integritas kulit. Kemudian interaksi aktivitas, ini bisa juga nih terjadi pasiennya mengalami kelemahan karena ada gangguan metabolisme di dalam tubuh. Hiperglikemi itu terjadi karena gula darah itu menumpuk di dalam pembuluh darah, tidak ditransfer ke dalam sel untuk metabolisme karena ada gangguan insulin atau tidak ada sama sekali insulin. Nah, makanya kalau pasien-pasien yang diabetes itu kenapa mengalami penurunan berat badan? Karena terjadi penipisan massa lemak dan otot pada tubuh si pasiennya. Karena yang seharusnya gula darah itu dimasukkan ke dalam sel untuk metabolisme menghasilkan energi, karena kan metabolisme menghasilkan ATP atau energi kan bahan bakar utamanya itu adalah glukosa dan oksigen. Tapi karena glukosa ini hanya numpuk di dalam pembuluh darah, tidak dibawa masuk ke dalam sel, makanya akan terjadi penurunan massa otot karena lemaknya dibakar untuk menghasilkan energi, proteinnya juga dibakar juga untuk menghasilkan energi. Makanya pasien-pasien DM itu cenderung mengalami penurunan berat badan atau kurus biasanya. Itu tanda-tanda pasien dengan diabetes mellitus. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ke soal berikutnya. Silakan Bapak Ibu, 1 menit lagi dari sekarang.
Apaan Jum? No. Latihan soal. Oke, Bapak Ibu, waktunya sudah habis untuk menjawab soal. Tadi saya lihat chatroom, sekarang agak beragam jawabannya. Ada yang jawab A, ada juga yang jawab B, gangguan eliminasi urin. Oke, kita lihat Bapak Ibu kasusnya. Ini banyak banget nih data gagal ginjal kronik. Kemudian ada lemas, pusing, anoreksia, mual muntah, kemudian urin outputnya 40 cc per 24 jam, lumayan sangat-sangat sedikit. Kemudian udem pada wajah dan kaki. Kemudian tampak lemah dengan dengan jumlah hemoglobin 10,29 gram per desiliter. Oke, ini masalah keperawatan utamanya apa? Oke, kita lihat jawabannya yang betul adalah yang A, hipervolemia. Ada juga tadi yang jawab gangguan eliminasi urin. Oke, walaupun sebenarnya di sini ada keterkaitannya dengan masalah eliminasi, tapi Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu pahami, kalau gangguan eliminasi urin itu biasanya tanda-tandanya ada saat eliminasi, saat BAK tidak tuntas, kemudian urinnya menetes, terjadi disuria atau nyeri saat berkemih, itu baru kita ngangkat gangguan eliminasi urin. Itu tanda-tandanya, itu udah pakemnya dalam diagnosa keperawatan. Jadi kalau ditulis cuma urin outputnya sangat sedikit dalam 24 jam, itu belum bisa kita katakan dia gangguan eliminasi urin. Biasanya urinnya tetap keluar, tapi tidak tuntas atau menetes. Nah, biasanya kalau gangguan eliminasi urin itu salah satu tanda saat pemeriksaan fisik itu ada distensi pada bagian abdomen, pada bagian di atas, pada bagian di simplicis pubisnya. Biasanya kalau kita raba ada distensi, itu tanda-tanda gangguan eliminasi urin. Jadi yang tepat untuk soal yang tadi adalah hipervolemia. Oke, Bapak Ibu, untuk diagnosa udah selesai, lanjut kita ke tindakan keperawatan. Nah, saya gabung nih antara intervensi dan implementasi atau tindakan keperawatan. Oke, mungkin untuk diagnosa keperawatan itu hampir sama dengan intervensi ini. Intinya kita menentukan intervensi apa atau tindakan apa yang prioritas kita lakukan. Jadi biasanya itu nanti dalam kasus itu dimunculkan itu banyak tindakan-tindakan. Memang tindakan itu tindakan untuk masalah yang muncul di kasus, tapi kita dituntut untuk memilih diagnosa mana yang paling, tindakan apa atau intervensi mana yang prioritas untuk kita lakukan atau kita pilih. Oke, kita pilih intervensi atau tindakan dia prioritaskan untuk mengatasi masalah yang paling mengancam jiwa atau masalah utama. Jadi kalau kita mampu menentukan diagnosa keperawatan utama, pasti kita juga nanti mampu memilih intervensi utama yang harus kita lakukan. Oke, untuk intervensi keperawatan. Jadi dalam intervensi keperawatan itu, jadi kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, intervensi keperawatan dan intervensi mandiri keperawatan. Kalau intervensi keperawatan ditanya, boleh kita memilih tindakan kolaborasi. Jadi intinya seperti itu. Karena secara standar intervensi keperawatan Indonesia itu, intervensi keperawatan itu ada 4. Ada
observasi atau monitoring, kemudian ada tindakan terapeutik atau tindakan mandiri keperawatan, ada tindakan kolaborasi, dan ada tindakan edukasi. Itu masuk dalam kategori intervensi keperawatan. Jadi ketika ada pertanyaan intervensi keperawatan, boleh kita memilih tindakan kolaborasi kalau memang diperlukan. Tapi kalau pertanyaannya tindakan mandiri keperawatan, berarti kita betul-betul harus memilih tindakan mandiri keperawatan. Tidak boleh memilih tindakan kolaborasi. Oke, untuk intervensi keperawatan kita bisa merujuk di standar intervensi keperawatan PPNI atau SIKI. Nah, kalau untuk tindakan, kalau Bapak Ibu, walaupun mungkin kalau Bapak Ibu yang kerja di rumah sakit sudah ada SOP-nya, tapi kalau mau membaca buku yang sudah lengkap SOP-nya dan disusun oleh perawat, boleh Bapak Ibu memakai buku standar prosedur operasional PPNI. Jadi bukunya itu isinya itu langkah-langkah tindakan yang biasa kita lakukan di rumah sakit. Oke, Bapak Ibu, kita langsung saja ke latihan soal. Ini soalnya lumayan banyak nih untuk walaupun waktunya udah mulai akan segera habis, tapi nggak apa-apa Bapak Ibu. Kita coba kerjakan dulu. Oke, silakan Bapak Ibu untuk soal yang pertama 1 menit dari sekarang. Oke, Bapak Ibu, waktunya sudah habis untuk menjawab soal yang pertama. Oke, di sini pemberian obat nasal atau tetes hidung. Oke, ini ditanya langkah posisi yang tepat. Jadi saat pemberian obat nasal itu posisi yang seperti apa sih yang harus kita berikan ke pasiennya? Oke, kita lihat jawabannya. Oke, jadi jawaban yang tepat itu Bapak Ibu adalah jawaban yang D. Posisi supine atau posisi telentang dengan kepala hiperekstensi. Jadi mungkin memang saya dulu kalau ditanya ekstensi hiperekstensi itu ternyata kalau kita lihat gerakan ROM itu kalau ekstensi itu seperti ini. Jadi ini fleksi, ini ekstensi, jadi ini hiperekstensi. Jadi saat melakukan pemberian obat nasal itu posisi yang sangat disarankan kalau tidak ada kontraindikasi adalah posisi supine atau supinasi dengan kepala hiperekstensi. Seperti ini nih kepalanya. Supaya apa? Supaya obat yang masuk itu tidak keluar kembali atau tetesan obat itu maksimal masuk ke dalam lubang hidung. Jadi posisinya harus kepalanya hiperekstensi, bukan ekstensi saja. Oke, Bapak Ibu, semoga bisa dipahami. Kita pindah ke soal berikutnya. Oke, silakan Bapak Ibu, tindakan mandiri keperawatan.
Oke, Bapak Ibu, waktunya sudah habis. Oke, di sini pasien batuk berdahak dengan penurunan tingkat kesadaran, tapi nggak dijelaskan juga nih tingkat kesadaran yang seperti apa. Nah, ada bunyi rongki pada lapang paru kiri atas. Jadi, lapang paru kiri atas itu ada bunyi rongki. Itu menandakan berarti ada penumpukan dahak atau sekret yang ada pada bagian paru kiri atas. Oke, apa pilihan jawaban yang tepat, Bapak Ibu? Oke, tadi ada yang jawab A, ada juga yang jawab posisi semivoler. Oke, posisi semivoler juga penting kita lakukan pada pasien-pasien dengan keluhan sesak. Tapi di dalam kasus tadi, pasiennya pertama batuk. Walaupun nggak dijelaskan di sini batuknya efektif atau enggak. Tapi di situ ditulis kalau pasiennya batuk berarti menandakan adanya sputum atau adanya masalah pada airway-nya, ada yang menghalangi jalan napas, nah, berupa sputum atau dahak. Nah, kemudian hasil pemeriksaan auskultasinya menunjukkan bahwa ada bunyi rongki. Nah, bunyi rongki terdengar paling jelas di bagian sisi kiri paru bagian atas. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Nah, yang kita lakukan kalau dalam kasus itu paling tepat itu adalah melakukan fisioterapi dada. Kita melakukan perfusi sekaligus dengan tindakan vibrasi. Nah, kenapa kita tidak memilih semivoler atau batuk efektif? Kalau batuk efektif jika pasiennya kooperatif atau tidak ada kontraindikasi. Kalau tadi pasiennya mengalami penurunan kesadaran dan dengan batuk efektif, walaupun di sini penurunan kesadaran nggak jelas ya Bapak Ibu, apakah pasiennya cuma somnolen atau apa. Tapi di sini kita bisa melakukan fisioterapi dada sebagai alternatif pengganti dari teknik batuk efektif. Nah, sama juga fisioterapi dada. Kalau memang ada kontraindikasi juga, kita tidak boleh melakukan. Kemudian memberi posisi semivoler. Oke, kita juga melakukan pemberian posisi semivoler. Tapi ketika posisi semivoler itu diberikan, tapi dahak itu masih menumpuk di sekitar lapang paru, itu tidak akan maksimal juga pemberian posisi semivoler itu. Bukan posisinya yang tidak maksimal, tapi ekspansi dadanya, proses inspirasi ekspirasinya juga akan terganggu juga ketika di dalam tubuh, di dalam paru-paru itu masih ada penumpukan dahak atau sekret. Jadi untuk kasus tadi pilihan jawaban yang tepat itu adalah melakukan fisioterapi dada. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini masih dengan fisioterapi dada. Oke, silakan Bapak Ibu. Ini pertanyaannya, setelah melakukan pasiennya Penkes, Pak. Oke. Oke, silakan Bapak Ibu untuk soal yang kedua untuk tindakan keperawatan. Ini masih fisioterapi dada. Cuma ini ditanya kapan sih pasien itu dianjurkan untuk batuk untuk mengeluarkan dahaknya setelah tindakan fisioterapi dada. Oke, ada yang sudah jawab si C. Oke, waktunya sudah habis Bapak Ibu, kita coba lihat. Jawabannya yang tepat seperti apa. Oke. Oke, betul ya Bapak Ibu, segera setelah fisioterapi dada, nggak boleh tunda-tunda. Kalau sudah fisioterapi, langsung anjurkan pasiennya untuk batuk. Nggak boleh nunggu berapa detik, kalau bisa habis perkusi, vibrasi, langsung anjurkan pasiennya untuk melakukan batuk efektif. Ini sesuai juga nih yang ada di dalam buku
apalagi namanya, buku standar operasional prosedur itu dikatakan kalau pasien yang setelah dilakukan fisioterapi data itu dianjurkan untuk segera melakukan batuk atau batuk efektif. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya tindakan WSD. Ini pertanyaannya, tindakan selanjutnya. Berarti kira-kira apa nih tindakan selanjutnya? Setelah dilakukan apa ini? WSD, mengisi botol WSD dengan cairan steril hingga ujung selang tenaga. Oke. Kira-kira apa Bapak Ibu jawabannya? Tindakan selanjutnya kalau sudah botol WSD-nya itu sudah terisi cairan steril, udah diganti cairannya. Oke, ada sudah jawab. D. Sambungkan selang dada dengan selang WSD baru. Oke, Bapak Ibu yang lain. Oke, waktu sudah habis, kita coba lihat jawabannya. Oke, Bapak Ibu, jawaban yang tepat adalah yang B, klaim selang dada dan selang WSD-nya. Oke, kita bahas. Nah, ini Bapak Ibu, jadi saya mengambil jawabannya itu, saya lihat standar operasional prosedur. Semoga SOP yang ada di PPN itu sama ya dengan Bapak Ibu di rumah sakit, tapi kalau memang langkah-langkah tindakannya itu ada yang sedikit berbeda, ya mungkin nanti kita bisa diskusikan. Tapi yang saya ambil, jawaban yang saya ambil tadi sesuai dengan standar operasional prosedur yang dibuat oleh PPNI. Jadi tadi keterangan terakhirnya itu isi botol sudah diisi cairan steril dan sudah terendam 2 cm. Jadi tindakan apa selanjutnya? Nah, tindakan selanjutnya yang dilakukan itu diklaim dulu selang dada dan selang WSD-nya. Jadi 2 selang yang nyambung ke bagian dada dan nyambung ke botol WSD-nya itu diklaim dulu dua-duanya. Baru kita melepaskan sambungannya, baru kita bersihkan ujung selang dada dengan cairan disinfektan atau alkohol swab. Baru kita sambungkan selang dada dengan selang WSD yang baru. Gitu Bapak Ibu. Jadi tadi pilihan jawaban yang tepat itu yang klaim selang dada terlebih dahulu dan selang WSD-nya. Oke, lanjut. Silakan Bapak Ibu. Ini mungkin soal terakhir untuk intervensi atau tindakan keperawatan. Oke, Bapak Ibu, waktunya sudah habis. Oke, dan hampir semuanya menjawab B. Kita lihat apakah jawaban B yang benar. Oke, jadi benar Bapak Ibu. Kalau pasien masih bingung, masih kurang paham terkait dengan efek samping dari obat, yang perlu kita lakukan itu adalah melakukan edukasi terhadap pasiennya. Dan edukasi juga itu merupakan bagian dari intervensi keperawatan. Oke, Bapak Ibu. Oke, materi yang terakhir terkait evaluasi keperawatan. Jadi,
evaluasi keperawatan ini mengevaluasi respon atau keadaan pasien setelah pemberian tindakan keperawatan. Jadi kita, Bapak Ibu, harus mampu memilih respon atau keadaan pasien yang menggambarkan efek dari suatu tindakan utama. Jadi misalkan kita memberikan tindakan A, nah di mana cara evaluasinya kalau tindakan A itu berhasil atau tidak. Kemudian kita juga harus memilih luaran yang prioritas. Oke, kita lanjut langsung ke latihan soalnya, Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu. Kira-kira soal yang pertama di evaluasi keperawatan ini apa jawabannya yang paling tepat? Indikasi tindakan pada pasien dengan luka bakar. Pemberian cairan atau resusitasi cairan. Oke. Oke, Bapak Ibu, waktunya udah habis. Udah banyak juga yang menjawab. Kita lihat jawabannya. Oke, yang tepat adalah urine output. Kalau kita melakukan tindakan resusitasi cairan, nah apa nih yang bisa jadi indikasi kita kalau resusitasi cairan kita itu adekuat atau tidak? Nah, biasanya paling objektif kita lihat itu adalah urine output-nya. Apakah urine output-nya meningkat atau tidak? Oke, selanjutnya soal kedua. Silakan Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, waktunya sudah habis. Kita coba bahas apa hal utama yang dievaluasi. Nah, apa tindakan yang dilakukan? Terapi musik klasik. Nah, apa sih yang masalah pasiennya? Oh, ternyata pasiennya bermasalah atau masalah keperawatannya itu adalah nyeri akut dengan skala 5 atau kategori sedang. Nah, apa yang perlu hal utama yang kita kaji atau kita evaluasi untuk menilai kalau terapi musik klasik ini memberi efek ke pasiennya. Nah, kalau terkait nyeri, hal utama yang perlu kita kaji itu sebenarnya kalau ada pilihan jawaban di sini ada skala nyeri, kita harus milih skala nyerinya karena itu lebih apa ya? Instrumen yang sudah pakem kita lakukan untuk menilai tingkatan nyeri. Tapi kalau di sini skala nyerinya tidak ada, hal lain yang perlu kita lihat adalah raut wajahnya atau ekspresi wajahnya. Seperti itu. Biasanya kalau pasien-pasien yang nyeri sudah mengalami relaksasi, biasanya ekspresi wajah yang awalnya tampak meringis, biasanya mungkin lebih rileks lagi. Nah, itu hal yang perlu kita kaji untuk mengevaluasi tindakan yang ada pada kasus ini. Oke, ada yang tadi yang jawab nadi. Oke, di sini nadinya bermasalah. Bahkan beberapa penelitian itu mengaitkan bahwa orang yang mengalami nyeri itu biasanya tekanan nadinya atau frekuensi nadinya akan meningkat juga. Tapi nadi itu dia terkait sirkulasi. Jadi efek tindakan itu menurunkan nadi itu sangat sangat tidak bisa menggambarkan secara keseluruhan kalau ini efek dari tindakan menurunkan nyeri. Karena kalau nadi kan banyak hal yang mempengaruhi. Bisa mungkin aktivitas, bisa mungkin metabolisme, dan hal-hal lainnya yang bisa mempengaruhi nyeri. Bisa mempengaruhi frekuensi nadi. Jadi kita tidak bisa
menjadikan nyeri itu sebagai hal utama yang kita evaluasi untuk melihat keberhasilan suatu intervensi dalam mengatasi nyeri. Seperti itu, Bapak Ibu. Kok kembali? Oke, ini tadi soal yang terakhir ya, Bapak Ibu. Ini soal yang terakhir, walaupun tadi ada satu soal yang terakhir, tapi mengingat waktu udah habis, udah lewat malahan 9 menit, tapi nggak apa-apa Bapak Ibu, kita nombok sekitar 10 menitan. Oke, semoga pada malam hari ini Bapak Ibu apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Mohon maaf kalau dalam proses mentoring tadi ada hal-hal mungkin yang kurang berkenan atau mungkin yang masih kurang jelas. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa menjadi bekal Bapak Ibu untuk mengerjakan soal ujian kompetensi keperawatan medikal bedah. Mohon maaf jika penyampaian tadi masih mungkin ada yang masih banyak kurang ya. Jadi di sini saya juga masih banyak juga belajar, terutama dari Bapak Ibu juga yang sudah banyak pengalaman di rumah sakit, karena seperti yang kita tahu, kadang di rumah sakit itu dan di pendidikan itu masih ada beberapa kesenjangan gitu. Jadi semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa membantu Bapak Ibu dalam mengerjakan soal ujian kompetensi. Mohon maaf, lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Sekian Bapak Ibu. Oke, saya kembalikan ke Pak Heri, atau Pak Herinya udah nggak ada ya. Oke, sama-sama Bapak Ibu semuanya. Saya izin live ya Bapak Ibu semuanya, atau saya end-kan Zoom-nya. Oke, semangat buat Bapak Ibu dan semoga semuanya bisa lulus ujian kompetensi. Amin. Amin. Amin, Pak. Ya, amin Bu. Semangat Ibu.